Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai transformasi fungsi. Untuk yang pertama yaitu translasi. Translasi seperti yang kita ketahui merupakan pergeseran. Diketahui pada soal fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 4. Langkah pertama yaitu kita memasukkan fungsi fx tersebut ke dalam kolom input bar. Kita ketikkan fungsi fx yaitu x kuadrat ditambah 3x min 4, lalu kita enter. Maka akan muncul fungsi fx. Setelah itu kita klik toolbar point. Lalu kita klik sembarang pada lembar kerja GeoGebra-nya. Maka akan menghasilkan poin A yaitu 4,4. Setelah mengklik toolbar point, kita mengklik toolbar vektor. Di soal diperintahkan untuk menggeser ke bawah sebesar 3 satuan. Maka kita geser poin A sebesar 3 satuan ke bawah. Maka akan menghasilkan poin B yaitu 4,1. Selanjutnya di soal kita diperintahkan untuk menggeser ke kanan 2 satuan. Maka akan menghasilkan vektor U yaitu 2 min 3. Setelah itu kita ketikkan pada input bar rumus translasinya yaitu translate. Kita pilih objek koma vektor. Kita ganti objek dengan F dan vektornya dengan U. Lalu enter. Maka akan menghasilkan fungsi f1x yang merupakan fungsi translasi. Selanjutnya, setelah kita menghasilkan fungsi translasi yaitu f1x, kita akan membuat kesimpulan. Maka kita akan mengklik toolbar teks untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jadi fungsi, kita klik objek lalu klik F, ditranslasikan ke bawah sebesar 3 satuan dan ke kanan 2 satuan, maka akan menghasilkan, kita klik objek untuk cari fungsi f1 ya, lalu klik f1 lalu oke. Setelah itu kita akan memberikan warna pada kolom kesimpulan. Klik kanan objek properties. Setelah itu kita pilih warna yang sesuai. Setelah memilih warna, kita akan membuat checkbox. Klik toolbar checkbox, yaitu kita beri captions translasi. Lalu kita pilih bundaran biru yaitu f1x, poin A, poin B, teks 2, dan vektor U. Lalu apply. Lalu kita akan coba checkboxnya apakah sudah berfungsi.
dengan baik, kita klik toolbar move dulu lalu pilih checkboxnya, dan ternyata sudah berhasil. Materi selanjutnya yaitu mengenai refleksi. Refleksi terbagi menjadi dua, ada refleksi terhadap garis dan refleksi terhadap titik. Terdapat soal fx dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, dan fx dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Lalu ketik pada input bar y sama dengan x. Lalu enter. Dan ketik lagi pada input bar y sama dengan min x. Lalu kita masukkan rumus refleksinya. Ketik pada input bar reflect, pilih yang objek line. Objeknya kita ganti dengan F, line-nya kita ganti dengan G. Lalu enter. Lalu masukkan lagi rumus yang tadi, reflect, object line, objeknya diganti dengan F, line-nya diganti dengan H. Lalu enter. Jika direfleksikan terhadap titik, misalnya terdapat di titik 0,0, klik pada toolbar point, lalu arahkan ke titik 0,0. Lalu ketik pada input bar reflect, pilih yang objek point. Objeknya diganti dengan F, poinnya diganti dengan C. Lalu enter. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan. Pilih teks, lalu ketik pada edit, jadi fungsi, lalu pilih pada objek yang F. Fungsi X pangkat 2 ditambah 3X min 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan, kita cari di objeknya yang F2. Lalu di bawahnya terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan, kita cari pada objek yang F3. Kita cari yang F3, lalu di bawahnya ketik lagi direfleksikan terhadap titik 0,0 atau yang C, yang poin C, akan menghasilkan yang function F4. Lalu oke. Dan untuk menarik tampilannya kita ubah menggunakan warna. Lalu selanjutnya kita akan membuat text box.
Ketik pada caption refleksi. Lalu pilih bundaran birunya semuanya kecuali yang boolean value sama function, kecuali itu. Kalau sudah, kita apply. Materi selanjutnya yaitu tentang rotasi. Terdapat soal fx diputar sejauh 270 derajat dan fx diputar melalui titik 0,3 dengan sudut sebesar V. Maka kita akan membuat slider dengan angle C, minnya 0 derajat, maksimalnya 360 derajat, dan incrementnya yaitu 10. Lalu oke. Lalu kita akan geser slidernya sebesar 270 derajat. Selanjutnya kita akan masukkan rumus rotasinya. Ketik pada input bar, rotate, pilih yang objek angle. Objeknya kita ganti F, angle-nya kita ganti dengan C. Lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat titik 0,3. Ketik pada input bar, yaitu D sama dengan dalam kurung 0,3. Lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat slider dengan sudut sebesar V atau 180 derajat. Kita membuat slider dengan angle name-nya D, minnya 0 derajat, maksimalnya 360 derajat, dan incrementnya 10. Lalu oke. Lalu kita akan menggeser sebesar 180 derajat. Lalu masukkan rumusnya, ketik pada input bar, rotate, pilih yang objek, angle, dan axis of rotation. Objeknya kita ganti dengan F, angle-nya kita ganti dengan C, axis-nya kita ganti dengan D besar. Lalu enter. Maaf, angle-nya diganti dengan D kecil. Lalu membuat kesimpulan. Ketik pada edit, jadi fungsi, pilih objek yang F, dirotasikan sejauh 270 derajat atau pakai yang objek C kecil. Akan menghasilkan, pilih objek yang F5. Lalu di bawahnya dirotasikan
melalui titik 0,3 atau bisa dengan objek D akan menghasilkan dengan sudut sebesar phi atau 180 derajat akan menghasilkan pilih objek yang F6 lalu oke. Dan untuk menarik tampilannya kita ubah warnanya. Selanjutnya kita akan membuat checkbox. Ketik pada caption rotasi. Lalu kita akan pilih yang angle. Kita pilih yang bundaran birunya kecuali yang boolean value dan fungsi f-nya. Function f. Lalu apply. Selanjutnya yaitu tentang dilatasi, yang dimana artinya itu perbesaran. Terdapat soal fx diperbesar 8 kali dan fx diperbesar 8 kali melalui titik 2,0. Maka kita akan membuat toolbar slider. Toolbar slider ini kita pakai yang number dan nama itunya diganti dengan E kecil dan min-nya itu min 10, max-nya itu 10 dan increment-nya itu 1. Lalu oke. Di dalam soal itu kan diperbesar 8 kali, maka di slidernya itu kita geser ke arah kanan menuju angka 8. Lalu kita ketik pada input bar dilate buka kurung objek dan dilation factor. Objeknya kita ganti dengan F, dilationnya itu kita ganti dengan E. Lalu enter. Dan akan menghasilkan F7. Lalu mencet toolbar point menuju titik 2,0. Lalu kita ketik pada input bar dilate buka kurung objek dilation factor dan dilation center point. Di objeknya kita ganti dengan F, dilation factornya kita ganti dengan E, dan dilation center point-nya itu kita ganti dengan E besar. Lalu enter. Dan itu akan menjadi F8. Lalu kita membuat kesimpulan. Kita pencet toolbar text. Lalu diedit. Jadi fungsi F-nya itu kita cari di objek
Fungsi X pangkat 2 tambah 3X min 4 diperbesar E atau 8. Nah, E-nya ini kita cari di objek E-nya itu 8 kali. Akan menghasilkan F7. Dan diperbesar 8 kali. Nah, 8-nya itu kita cari di objek huruf E-nya itu E kecil. Melalui titik 2,0 kita cari di objek dengan huruf E gede. Akan menghasilkan F8. Lalu untuk memperbagus tulisannya itu kita akan mewarnain bagian kesimpulannya ya, biar lebih jelas. Lalu kita checkbox. Kita ketik pada toolbar checkbox, yaitu captionnya itu dilatasi. Lalu select objeknya itu kita cari bundaran-bundaran yang berwarna biru, kecuali boolean value. Terus apply. Lalu kita akan cek checkboxnya apakah berfungsi. Kita ke toolbar move. Dan terbukti checkboxnya itu sudah berfungsi. Selanjutnya kita beri warna pada lembar kerja. Kita ketik objek properties, lalu kita kasih warna agar lebih menarik. Kita beri warna pada lembar kerjanya. Lalu Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai transformasi fungsi dari kelompok 4. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.